Di dalam teks eksposisi itu ada 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Apa itu tesis? Tesis berisikan pernyataan atau pendapat atau opini dari penulis terkait topik yang dibahas. Apa itu argumentasi? Argumentasi berisikan alasan untuk memperkuat atau mendukung pendapat atau opini dalam tesis yang berisikan bukti dan fakta. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang merupakan penutup yang berisikan penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya yang menyerupai kesimpulan. Apa perbedaan tesis dan argumentasi? Jadi tesis itu kayak berisikan pendapat kita atau opini kita untuk topik tersebut yang kita mau bahas. Kalau argumentasi itu adalah bukti atau fakta yang bisa mendukung atau berhubungan dengan opini kita. Penegasan ulang itu juga merupakan kayak kurang lebih kesimpulan antara tesis dan juga argumentasinya. Itu kayak kesimpulannya jadi penegasan ulang atau ya begitulah. Pendapat atau opini saya mengenai pendidikan selama pandemi COVID ini adalah saya lebih menyukai pendidikan selama COVID ini karena dengan adanya pandemi COVID ini kita diharuskan belajar online atau jarak jauh. Saat kita belajar di rumah, yaitu pembelajaran online, menurut saya sendiri kita bisa belajar dengan lebih santai karena kita bisa mencari tempat atau mencari posisi yang nyaman untuk kita belajar. Dan juga dengan adanya pembelajaran online ini, saya sendiri lebih tidak cepat capek, sehingga saya lebih mempunyai banyak waktu untuk mengerjakan tugas dan juga lebih tidak menunda-nunda pekerjaan. Tetapi menurut saya ada beberapa kekurangan yang harus dihadapi dalam pembelajaran online ini. Beberapa kekurangan yang saya hadapi adalah kurangnya bersosialisasi secara langsung. Karena hal tersebut, saya belum mempunyai teman baru dalam sekolah ini. Karena sebelumnya saya bukan dari sekolah ini. Dan juga kekurangan lainnya adalah dengan adanya pembelajaran online ini, pembelajaran menjadi tidak maksimal. Saya kurang mengerti dalam pembelajaran karena minimnya interaksi antara guru dan juga murid. Kekurangan yang lain untuk beberapa orang tertentu adalah tidak mempunyai alat untuk mengikuti pembelajaran online ini karena perekonomian yang rendah. Dalam berita media Indonesia.com tertulis bahwa ada beberapa orang tua yang di-PHK akibat pandemi ini, sehingga membuat perekonomian mereka rendah yang mengakibatkan mereka tidak sanggup membiayai anak mereka untuk mengikuti pembelajaran online ini. Dari berita Liputan 6 tertulis bahwa ada orang tua yang rela mencuri handphone orang lain untuk diberi kepada anaknya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online ini. Di dalam Kompas tertulis bahwa pembelajaran dalam pandemi COVID ini sangat tidak maksimal dan juga tidak semua sekolah mempunyai fasilitas yang mencukupi atau orang tua murid yang tidak mempunyai fasilitas untuk mengakses internet. Setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ada orang yang menyukai dengan adanya pembelajaran online, ada juga yang tidak menyukai. Ada orang juga yang mampu untuk memfasilitasi dirinya untuk kebutuhan pembelajaran online. Dan bahkan ada juga orang yang tidak mampu untuk mempersiapkan kebutuhan untuk pembelajaran online. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam bidang perekonomian bisa membantu orang-orang yang mempunyai kekurangan dalam bidang ekonomi. Sedikit apapun itu tetap akan membantu orang tersebut. Di dalam teks eksposisi yang saya buat ini terdapat fakta yang valid, yaitu ada beberapa yang tidak bisa memfasilitasi anaknya untuk mengikuti pembelajaran online ini. Seperti di dalam berita ada yang orang tua yang rela mencuri handphone orang lain demi anaknya mengikuti pembelajaran online. Ada juga pembelajaran online ini tidak maksimal, entah karena apa, pokoknya tidak maksimal. Kalau menurut saya sendiri juga itu tidak maksimal karena banyak gangguan yang harus kita hadapi dengan pembelajaran online ini. Misalnya kayak udah lagi zoom call terus internetnya nge-lag, jadi kayak suaranya putus-putus, jadi nggak nyambung. Terus juga ya pokoknya minim interaksi lah antara guru dan juga murid.